Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah ciri-ciri perempuan yang baik menurut Islam. Segera lakukan ini. Apa saja perempuan yang baik menurut Islam? Yuk simak ulasannya berikut ini. Meski diciptakan berbeda dengan laki-laki, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait dengan pahala atas amal yang telah diperbuat. Perempuan dapat melakukan ibadah seperti kaum laki-laki dan mendapatkan ganjaran atas amal yang diperbuatnya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Terkait dengan pahala, Islam juga memberikan kriteria perempuan yang memiliki karakter yang baik dan juga buruk. Diriwayatkan dari Abu Uzainah Asy-Syadafi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perempuan di antara kalian adalah yang sangat sayang kepada suami, yang memiliki banyak anak, tidak kasar, membantu suami dalam kebaikan, ketika mereka bertakwa kepada Allah. Dan seburuk-buruknya perempuan di antara kalian adalah yang suka berdandan atau berhias ketika keluar rumah. Sombong, merekalah perempuan-perempuan munafik. Mereka tidak masuk surga, kecuali seperti burung gagak bersayap putih atau sangat langka. Hadis riwayat Baihaqi dalam As-Sunan, nomor 82. Dalam hadis ini terdapat beberapa petunjuk mengenai karakter perempuan yang baik menurut Islam. Kira-kira apa saja karakter perempuan yang baik menurut Islam? Dalam hadis tersebut Nabi SAW menjelaskan pandangan terkait perempuan yang baik menurut Islam, yaitu 1. Cinta kepada suami. Ini tentu saja menjadi hak suami. Seorang perempuan saleha tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, baik dalam bentuk kalimat yang lembut atau sikap yang baik saat berinteraksi dengan suami. Bentuk kecintaannya tersebut tentunya akan sampai ke hati suami, sehingga suami akan melakukan hal yang sama dan terciptalah hubungan yang harmonis. Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah perempuan yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai. Inilah bentuk ketaatan yang harus ditujukan istri pada suami, sebab istri bisa masuk surga atau neraka akibat perilakunya terhadap suami. Seorang istri harus selalu mensyukuri pemberian suaminya dan menyenangkan hatinya dengan cara berhias dan berperilaku lemah lembut. Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku melihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para perempuan. Mereka bertanya, kenapa para perempuan menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para perempuan itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab tidak. Mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, subur. Memiliki kesuburan juga menjadi salah satu karakter perempuan yang baik menurut Islam. Meski begitu, apabila perempuan memiliki suatu penyakit sehingga menyebabkan dirinya sulit atau bahkan tidak bisa memiliki anak, hal itu bukanlah kekurangan baginya. Karena itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan atau bisa dia usahakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukumnya dan tidaklah mengurangi kesolihannya. Jika seorang perempuan yang subur karena tidak memiliki penyakit tertentu yang terdampak sulit atau tidak bisa memiliki anak, tapi tidak mau memiliki anak dan tidak mau berusaha memiliki anak, itu adalah sifat yang tercela. Hal ini karena Nabi SAW bersabda,
Nikahilah perempuan yang sangat penyayang dan subur atau mudah memiliki anak. Karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad nomor 12.613. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa nomor 1784. Oleh karena itu, hendaknya seorang perempuan berusaha untuk memiliki keturunan, mencurahkan segala upaya untuk mewujudkannya. 3. Tidak kasar. Perempuan yang baik menurut Islam identik dengan sifat yang lemah lembut, apalagi saat dihadapkan pada suami dan anak-anak. Jika seorang istri memiliki karakter kasar dan keras, maka rumah tangga akan terasa panas dan tidak membuat suami nyaman. Namun saat istri bersikap taat, selalu mendengarkan suami dan senantiasa merespon suami dengan respon yang terbaik, ini juga tidak bersikap sombong dan tinggi hati di hadapan suaminya. Tentu saja hal ini akan membuat suami senantiasa menyayanginya karena istri telah membuat hatinya hangat. Keempat, membantu suami dalam kebaikan. Salah satu ciri perempuan yang baik menurut Islam yang harus ada dalam karakter perempuan adalah selalu memberi dukungan pada suami. Istri yang berusaha membantu dan mensupport suami dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala akan menjadi sumber kebahagiaan bagi perempuan. Kebaikan tersebut jika terus dilakukan oleh suami istri, tentunya akan menjadi kebiasaan yang akan terus dilakukan dan diturunkan kepada anak-anaknya. Kelima, bertakwa kepada Allah. Perempuan yang baik menurut Islam adalah sosok yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat mulia tersebut hanyalah akan bermanfaat untuk seorang perempuan jika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri yang senantiasa mengharapkan ridho dan pahala dari Allah tentu akan mengerjakan amalan-amalan yang baik. Ciri perempuan yang baik dalam Islam ini membuatnya senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Dia akan selalu berusaha mengerjakan sholat wajib 5 waktu maupun sholat sunnah, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, sedekah, dan ibadah lainnya. Allah berfirman, sebab itu maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Quran Surat An-Nisa ayat 34. 6. Memiliki kehalusan budi pekerti. Kehalusan budi pekerti adalah bagian dari karakter perempuan yang baik menurut Islam. Sikap kehalusan budi pekerti mencakup memiliki akhlak yang baik, rendah hati, dan sopan santun. Ini melibatkan cara berbicara dan berperilaku yang sopan, menjaga adab dalam berinteraksi, dan menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Ketujuh, kesabaran dan rendah hati. Kesabaran dan rendah hati adalah dua ciri kepribadian perempuan yang baik menurut Islam. Kedua ciri ini mencerminkan sifat-sifat moral yang penting dalam menghadapi tantangan kehidupan dan berinteraksi dengan sesama makhluk. Kesabaran dalam Islam adalah kemampuan untuk tetap tenang, tabah, dan tekun dalam menghadapi cobaan, ujian, atau kesulitan dalam kehidupan. Hal ini mencakup tidak mengeluh atau berputus asa ketika dihadapkan pada masalah atau kesulitan. Rendah hati dalam Islam adalah sikap rendah diri dan tidak sombong. Sikap ini adalah cara untuk menghindari sikap takabur atau sombong yang diharamkan dalam agama. Setelah mengetahui ciri perempuan yang baik menurut Islam, Anda juga perlu tahu ciri perempuan yang buruk menurut Islam. Adapun beberapa karakter buruk seorang perempuan adalah 1. Suka berdandan ketika keluar rumah. Sebab perempuan yang suka berdandan atau berhias atau memakai minyak wangi yang berlebihan ketika keluar rumah, hal itu akan menjadi sebab fitnah bagi laki-laki dan sebab kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Kedua, sombong. Terdapat hubungan antara suka berdandan dan kesombongan. Seorang perempuan yang saat keluar rumah dalam kondisi berhias dan berdandan tidaklah keluar menuju jalan-jalan atau pasar dengan penuh ketundukan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi perempuan itu keluar dengan rasa sombong dan bangga dengan dirinya sendiri. Berbeda dengan seorang perempuan yang dipenuhi dengan rasa malu, tentu hal itu pun akan tercermin dari penampilannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perempuan dengan karakter ini sebagai perempuan yang terburuk. Bahkan Nabi SAW membuat kiasan bahwa mereka sangat sedikit sekali yang masuk surga. 3. Banyak mengeluh. Dalam Ihya Ulum Ad-Din, Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan salah satu sifat buruk jika seorang perempuan, yakni an-nanah. Ini adalah sifat banyak mengeluh dan mengadu. Jika perempuan ini dinikahi, maka sama saja menikahi orang sakit atau orang yang berpura-pura sakit dan tidak ada kebaikan bagi suami. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghadiri salat Id bersama Rasulullah. Beliau memulai dengan salat, kemudian khutbah tanpa azan dan tanpa iqamah. Kemudian beliau berdiri bersandar pada Bilal. Beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan mendorong untuk taat kepadanya. Beliau memberikan wejangan dan mengingatkan manusia saat itu.
Kemudian beliau lewat dan mendatangi jemaah perempuan, lantas beliau menyampaikan wejangan dan mengingatkan mereka. Beliau berkata, "Wahai para perempuan, bersedekahlah karena kalian itu yang paling banyak menjadi bahan bakar neraka jahanam." Kemudian ada seorang perempuan terbaik yang nampak tidak berhias diri di antara mereka berdiri lalu berkata, "Kenapa perempuan yang paling banyak masuk neraka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kalian banyak mengeluh dan tidak mensyukuri pemberian suami kalian." Jabir berkata, lantas para perempuan bersedekah dengan perhiasan mereka. Mereka melemparkan perhiasan mereka pada kain Bilal. Ada di situ anting dan cincin mereka, nomor 978 dan Muslim nomor 885. Itulah sederet karakter perempuan yang baik menurut Islam. Melihat karakter perempuan yang baik menurut Islam, alangkah baiknya untuk diikuti. Salah satunya karena berpahala sebab telah mengikuti sunnah Nabi. Semoga kalian termasuk ke dalam daftar perempuan yang baik menurut Islam. Namun ada pun 4 syarat wanita masuk surga lewat pintu mana saja. Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menjaga kemaluan dari yang diharamkan, dan taat pada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu suka." Hadis riwayat Ahmad. Abwabul Jannah artinya pintu-pintu surga. Ada banyak pintu surga. Ada pintu Ar-Rayyan bagi mereka yang menjalankan puasa dengan baik atau hobi berpuasa. Ada pintu sholat, zakat, dan lain sebagainya sesuai keutamaan amal ibadah. Dalam hadis di atas, Rasulullah memberikan fasilitas istimewa bagi seorang istri dengan 4 syarat, yang tentunya wajar bagi seorang hamba. Dengan 4 syarat itu, seorang istri bebas masuk surga lewat pintu mana saja yang ia mau. Sungguh hal ini merupakan suatu kemudahan yang sangat luar biasa bagi wanita, sekaligus sebagai motivasi agar setiap mukminah berusaha dengan sepenuh hati dapat menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Surga memiliki banyak pintu yang dapat kita masuki, sesuai amalan yang kita lakukan di dunia. Ada pintu sedekah, ada pintu puasa, dan lain-lain. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, niscaya ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Siapa orang yang giat mengerjakan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Siapa yang termasuk orang yang berjihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Siapa orang yang rajin berpuasa, ia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan barang siapa termasuk orang yang gemar bersedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyebutkan beberapa pintu surga yang dapat kita masuki, beragam macamnya dan bergantung kepada amal perbuatannya yang baik yang sering kita lakukan. Meski hadis tadi belum menghimpun keseluruhan perbuatan baik, tapi bisa kita analogikan pada kebaikan-kebaikan lain yang sering kita lakukan. Di lain waktu, Rasulullah SAW bersabda, "Penegasan kata paling baik seakan-akan ingin menunjukkan kepada kita akan pentingnya berbuat baik dan berbakti kepada orang tua." Al-Qadi dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi Bisyahri Jami At-Tirmizi menjelaskan, tegasnya, maksudnya dari Awsat Al-Bab adalah sebaik-baiknya pintu dan paling mulia pintunya. Maknanya adalah sesungguhnya sebaik-baiknya pintu yang menjadi wasilah masuknya seseorang ke dalam surga, juga menjadi wasilah bagi ia untuk mendapatkan derajat yang tinggi, ialah dengan mentaati orang tua dan merawat di sampingnya. Imam Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadhi Bisyahri Jami At-Tirmizi, Juz 4, halaman 552. Melihat hadis dan penjelasan tadi, kita pun sangat dilarang mendurhakai orang tua. Tingkat larangannya mencapai level haram, sebab ada ancaman jika melakukannya. Bahkan mendurhakai orang tua termasuk bagian dari dosa yang besar atau al-kabair. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mempersekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua." Dan inilah ada cara wanita agar bisa masuk surga lewat pintu mana saja. 4 syarat itu pertama, jika ia dapat menjaga sholat yang difardukan, yakni sholat 5 waktu, selama tidak terhalang karena haid atau nifas. Ini merupakan syarat yang sebenarnya sangat mudah, karena beban ini juga untuk semua kaum mukminin dan mukminah. Itu pun ada masa jeda bagi kaum wanita karena beberapa faktor tersebut. Maka sudah seyogyanya kaum wanita dapat menjaga sholat 5 waktu ini dengan baik. Jangan menunda setelah ia benar-benar telah suci dari haid atau nifasnya karena malas misalnya. Sembari dengan itu, harus tetap menjaga kualitas sholatnya karena hal itu bagian dari menjaga sholat itu sendiri.
Sholat yang berkualitas akan dapat menjaga tingkatan spiritualitas atau rohaninya yang baik. Dengan demikian diharapkan para wanita tidak mudah tergiur dan terayu dengan indahnya dunia ini, karena ia sendiri adalah menjadi perhiasan dunia yang terindah bagi suaminya atau imamnya dalam kehidupan ini. Kedua, jika ia dapat menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Puasa merupakan pelengkap dari sholat 5 waktu dalam rangka mencapai kesempurnaan pencapaian spiritual yang lebih kuat dari baja. Itulah mengapa puasa itu junnah atau benteng. Wanita yang berpuasa dengan baik akan memiliki benteng diri yang kuat yang tidak mudah jebol oleh godaan duniawi yang menggiurkan. Di balik sifat wanita yang lembut seringkali terjadi gemuruh nafsu yang kuat yang mendominasinya. Jadilah kehidupannya dipenuhi dengan intrik-intrik yang justru melanggar ketentuan syariat, baik dalam rumah tangganya maupun di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini tanpa disadari karena kurangnya ilmu pengetahuan agamanya. Seringkali ada ungkapan-ungkapan yang seringkali disebut hadis padahal bukan, karena tidak dijumpai dalam kitab literatur hadis, bahwa wanita adalah tiang negara. Jika baik wanitanya, baiklah negara itu, dan sebaliknya, jika rusak wanita, maka rusaklah negara itu. Dan fitnah terbesar bagi setiap laki-laki adalah wanita, maka puasa menjadi benteng yang sangat kokoh bagi wanita untuk tetap menggenggam keyakinannya. Ketiga, jika wanita dapat menjaga kemaluannya dari yang diharamkan yakni berzina, berapa banyak sekarang ini kaum wanita yang tergoda oleh ambisi duniawi yang kemudian mengorbankan kehormatannya untuk bisa dinikmati oleh banyak lelaki. Terutama mereka yang tergolong masih muda dan memiliki paras yang cantik. Padahal hal itu anugerah tanpa ia sadari yang bisa mengendakinya. Di samping pula budaya pacaran karena salahnya. Keempat, jika wanita taat kepada suaminya atau karena ia belum bersuami, ia taat kepada kedua orang tuanya yang memiliki kewajiban menjaganya. Ketaatan demikian adalah ketaatan bersyarat, yaitu tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergaulan kemudian mereka menjadikan korban kekerasan seksual. Ternyata lembaga pendidikan juga turut berperan menyumbang keadaan demikian, karena bercampurnya dalam satu kelas atau dalam satu komplek antara laki-laki dan perempuan. Cerita-cerita tentang hubungan seksual pranikah kerap terjadi tetapi silent dan menjadi rahasia umum. Maka mengawasi dan memilihkan tempat pendidikan yang baik merupakan bagian dari ikhtiar orang tua yang tetap wajib dilakukan. Belum lagi di kantor-kantor atau tempat-tempat kerja yang sangat memungkinkan hal demikian terjadi. Sungguh keadaan demikian sangat memiriskan hati bagi mereka yang peduli dan masih memiliki imam. Keempat ciri inilah wanita soleha yang menjadi perhiasan terindah bagi suaminya. Daya tarik seorang istri bukan semata faktor kemolekan fisiknya, akan tetapi yang lebih penting adalah inner beauty atau kecantikan dari dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, perempuan yang soleh adalah perempuan yang menyenangkannya saat memandangnya, yang menurut kepadamu ketika kamu memerintahkannya, dan jika kamu pergi, dia menjaga diri dan hartamu. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat di dalam surat An-Nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Wanita dikodratkan untuk menjadi pendamping setia bagi laki-laki yakni suaminya. Dan kekuasaan laki-laki dalam sebuah akad nikah sangatlah kuat, sehingga semua berikutnya adalah terserah suami. Seolah kekuasaan suami itu mutlak setelah berlangsungnya akad nikah. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah menyampaikan bahwa sekiranya antara manusia itu boleh sujud, maka akan diperintahkan para istri itu untuk sujud kepada suaminya. Kodrat ini harus diterima oleh kaum istri karena merupakan ketentuan Allah untuknya. Jika kaum mukminah ini berontak dan tidak terima dengan kodrat ini, maka berarti ia telah melanggar hukum ada ketetapan Allah. Oleh karena itu, hendaknya setiap istri harus terus memperkuat keimanannya kepada Allah dan terus-menerus mempelajari ilmu yang paling urgent bagi mereka, yaitu nilai-nilai tauhid. Tentu tanggung jawab ini tidak dapat dilepaskan dari cara suami mendidik istrinya itu, maka ketaatan istri kepada suami sebagai kodratnya hendaknya bisa diterima dengan lapang dada. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk menonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.